Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakalan membahas mengenai jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, pada layar bisa kalian lihat bahwa di sini ada rumus ABC ya. Rumus ABC yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Nah, di sini kita ketahui karena di sini ada plus minus, berarti nanti hasil dari penyelesaian rumus ini itu nanti ada dua, yaitu yang positif akar B kuadrat min 4AC atau negatif B kuadrat min 4AC. Nah, jadi kita bakalan pisah nih. Kalau yang positif misalkan kita beri nama X1 ya. Kalau yang negatif ini kita beri nama X2. Ya, seperti itu. Boleh nggak kalau yang ketukar? Boleh. Nah, sekarang kita asumsikan seperti ini aja dulu ya. Jadi, untuk penjumlahan, artinya di sini kan judulnya jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Kita ketahui bahwa akar-akar persamaan kuadrat yang dimaksud adalah yang X1 dan X2 ini. Nah, berarti kalau dijumlah, artinya kita tambah. Artinya X1 ditambah X2. Nah, di sini sudah ada penyelesaiannya. Mari kita bahas. Jadi, X1 ditambah X2 artinya min B plus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2 ini nanti bakalan kita tambah dengan min B dikurang akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Nah, jadi seperti ini. Yang ini X1-nya, yang ini X2-nya. Nah, kita selesaikan. Untuk menyelesaikan soal bentuk pecahan seperti ini, yang di make sure, yang harus kalian tahu terlebih dahulu, itu adalah yang pembilangnya ini. Penyebutnya. Penyebutnya ini harus sama dulu. Nah, karena dia sudah sama-sama 2A, maka langsung kita jumlah yang pembilangnya ya, yaitu di sini. Kita jadikan satu aja baris yang di atas. Jadi min B tetap, akar ini juga tetap. Terus min B ini kita jadikan min B seperti ini karena negatif B yang ini kita kalikan dengan tanda yang positif ini. Jadinya min kali plus itu dia negatif. Jadi kita tulis di sini min B langsung ya. Kalau di sini nanti dikurang ya, misalkan ditambah ini jadi kurangan nih. Jadi min kali min plus, berarti nanti di sini jadinya plus B seperti itu ya. Jadi sama nih, min yang ini kita kalikan dengan positif yang ini juga kita dapatkan negatif B kuadrat min 4AC ini. Lalu penyebutnya kita jadikan 1 aja, jadi 2A. Nah, lalu kita selesaikan. Di sini yang sama jenisnya yaitu min B sama min B. Jadi min B dikurang B artinya ya. Jadinya hutangnya 1000, hutang lagi 1000, jadinya hutangnya jadi 2000 ya. Jadi min 2B di sini. Lalu akarnya kemana? Akarnya ini hilang karena ini sama jenisnya kan dengan ini, tapi bedanya yang ini positif, yang ini negatif, sehingga plus. Misalkan aja anggap ini itu adalah A ya. Jadi plus A dikurang A, jadi A dikurang A kan nilainya sama dengan 0. Jadi bisa kita coret ini, nilainya 0. Maka tidak ada lagi di sini penyelesaiannya ya. Setelah itu per 2AB. Kita tulis tetap di sini penyebutnya. Lalu kita sederhanakan. 2 bagi 2 itu kan bisa jadinya 1. Sehingga jawabannya adalah min B per A. Jadi kesimpulannya kalau akar-akarnya itu dijumlah, maka nanti jawabannya adalah min B per A. Itu rumus cepatnya. Jadi tanpa harus kalian menambah sepanjang ini caranya ya. Jadi cukup langsung kita gunakan min B per A. Maka harus kalian ingat. Lanjut, bagaimana kalau dia dikali? Nah, kalau dia dikali berarti harus kita kalikan satu-satu. Di sini kan dia komponennya ada penjumlahan ya. Yang pembilangnya ini min B plus akar B kuadrat min 4AC dikali dengan min B dikurang B kuadrat min 4AC. Jadi kalaunya seperti ini itu harus dikali pelangi atau bisa menggunakan cara cepatnya. Cara cepatnya begini. Ini kan dia sama ya, sama-sama min B, sama-sama akar juga seperti itu. Maka kalaunya seperti ini ada rumus cepatnya ya. Sebenarnya bentuknya itu seperti ini. A ditambah B dikali dengan A dikurang B. Ini kita kalikan secara pelangi, nanti diperoleh nilainya sama dengan A kuadrat min AB ya. Kayak gini deh, satu-satu udah saya jelaskan ya. A kali A itu sama dengan A kuadrat. A dikali min B itu kan sama dengan min AB. Kenapa jadi min AB? Karena A-nya ini positif dikali dengan B-nya yang negatif. Jadi min AB. Lalu kalau sudah kita ke bawah lagi. Jadi plus B dikali plus A yaitu plus AB. Lalu
plus B dikali min B. Plus kali min itu min, B kali B itu B kuadrat. Nah, sehingga nanti kalian lihat di sini, ya, sama nih. AB sama AB, tapi yang satu negatif, satu positif, maka bisa kita coret nilainya sama dengan 0. Sehingga jawabannya adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah, menggunakan konsep ini untuk menyelesaikan yang bagian pembilangnya. Bagian yang di atas. Jadi, B min B itu adalah A-nya. Sedangkan akar B kuadrat min 4AC itu kita anggap adalah B-nya. Sehingga, maksudnya B yang ini lah. Jadi, kita peroleh A kuadrat. Jawabannya nih, A kuadrat. Berarti min B kuadrat. Dikurang. Ya, dikurang. Kita tulis kurang. Habis itu, B kuadrat. Berarti B kuadrat. Berarti akar dari B kuadrat dikurang 4AC yang kita kuadratkan. Nah, untuk penyelesaian yang di atas ini, caranya seperti itu ya. Jadi, untuk yang posisi penyebut, itu karena dia tidak terlalu kompleks, sehingga 2A dikali dengan 2A itu sama dengan 2A kuadrat. Oke, sampai sini saya harap sudah paham ya. Lalu, kita selesaikan. Min B kuadrat artinya min B kali min B. Min kali min itu positif. B kali B artinya B kuadrat. Jadi tulis tetap B kuadrat seperti ini. Lalu kita kurang ya. Kurang di sini kurang. Dikurangnya dengan akar yang ketemu pangkat. Jadi kita bisa coret. Nah, kita tetap beri tanda kurung ya, karena di sini hasil darinya ini berupa bentuk yang sedikit kompleks, artinya ada pengurangan di dalamnya. Maka harus kita kurungi. Ada operasi lain di dalamnya itu, maka harus kita kurungi. Kalau tidak dikurungi, maka yang bakalan dikurang hanya yang B kuadrat ini aja, nanti bentuknya seperti ini. B kuadrat dikurang B kuadrat dikurang 4AC. Nanti min 4AC ini nggak bakalan kena kurangnya ini, itu maka akan berakibat fatal. Ya, jadi langkah selanjutnya kalau sudah kita selesaikan sampai step itu, kita buka kurungnya. Nah, membuka kurung ini yang harus kalian perhatikan. Kenapa jadi wajib dikurungi? Yaitu karena min B kuadrat nih, itu min kali B positif, B kuadrat itu kan positif. Jadi min kali positif itu min B kuadrat, sedangkan min dikali min 4AC itu menjadi positif 4AC. Nah, kalau sudah sampai sini, maka kita peroleh di sini B kuadrat dikurang B kuadrat nilainya sama dengan 0. Maka jawabannya adalah 4AC dibagi dengan, sekarang yang di penyebutnya belum saya jelaskan ya. Di sini ada 2A kuadrat. Kalau dikuadratkan, ada 2 komponen seperti itu, maka kuadratkannya satu-satu. Jadi 2 dikuadratkan jawabannya 4, A dikuadratkan jawabannya A kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita sederhanakan aja. Jadi bentuknya sampai sini ya, tadi 4AC dibagi 4A. 4 bagi 4, itu dia habis 1, bukannya habis ya, tapi nilainya sama dengan 1. Terus yang di atas kita punya A-nya 1 nih. Kalau yang di bawah ada A kuadrat, artinya A kali A. Nah, kalau seperti itu kan kalau saya tuliskan A dibagi A kali A ya. Maka bisa kita coret 1 A-nya. Sehingga diperoleh sisa A 1 di posisi bawah. Jadi A ini habis, yang di bawah sisa A. Nanti jawabannya sisanya berarti C per A. Jadi untuk perkalian akar-akar, rumus cepatnya adalah C per A. Ini ada contoh soal mengenai jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Soalnya adalah jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, dari X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 sama dengan 0, maka tentukanlah atau hitunglah X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mendapatkan rumus cepat dari penjumlahan akar-akar dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Tapi, misalkan kalian lupa nih rumus cepatnya itu, maka kalian bisa menggunakan trik satu ini, yaitu mencari akar-akarnya secara manual. Yaitu bisa kalian menggunakan cara memfaktorkan rumus ABC atau melengkapi kuadrat sempurna. Nah, bisa menggunakan 3 metode itu ya. Misal nih, contohnya kalau saya lupa rumus cepatnya, itu saya bakalan memfaktorkan ya. Saya faktorkan rumus ini, persamaan kuadrat ini, berarti X kuadrat X kali X. Terus perkalian yang hasilnya negatif 4, berarti kan itu ada negatif kali positif ya. Kalau jawabannya negatif dikali, tapi kalau ditambah negatif 3, berarti itu min 4 dan positif 1.
sama dengan 0. Nah, ini kita cari pembuat nolnya. Caranya, karena di sini kan trik cepatnya ya. Kalau X doang seperti ini, maka langsung aja kalian lihat kebalikan dari angka yang ini. Min 4 kebalikannya yaitu positif 4. Atau, V ini dibaca atau dalam matematika. Atau X sama dengan min 1. Kebalikan dari positif 1 ini. Itu kalau, ingat ya, kalau X-nya itu dia di depannya adalah 1. Jika misalkan 2 bagaimana? Kalau 2 di sini, misalnya 2X ditambah 1. Maka cara cepatnya kalian balik ini jadi min 1 toh. Terus 2-nya itu di depan X itu kalian ubah jadi bagi per 2 seperti ini. Itu cara cepatnya. Oke, sekarang kita lanjut mencari X1 ditambah dengan X2. Sekarang perhatikan, di sini saya bakalan tambah secara manual, berarti 4 ditambah dengan min 1 ya, sama dengan positif 3 ya. Min kali plus itu negatif, jadinya 4 dikurang 1 sama dengan 3. Oke, kalau X1 dikali X2 itu berarti 4 dikali dengan min 1, berarti min 4. Nah, sekarang kita bakal membuktikan bagaimana kalau kita menggunakan rumus cepatnya. Oke, rumusnya, soalnya tadi adalah X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 sama dengan 0. Perhatikan, kalau X1 ditambah dengan X2, rumusnya adalah min B per A ya. Jadi sebelum menentukan rumus ini, menjawab soal ini, seharusnya kalian tentukan dulu A sama B dan C-nya. Jadi A-nya itu adalah posisinya letaknya ada di depan X kuadrat. X kuadrat tidak ada nih angkanya, berarti dia nilainya sama dengan 1. Terus B itu nilainya sama dengan 3 negatif. Ingat ya, kalau ada pengurangan seperti ini, maka negatifnya itu adalah milik angka. Jadi dia harus ikut juga. Jadi B itu nilainya min 3. Sedangkan C itu nilainya adalah min 4. Oke, sekarang kita gunakan rumus cepat dari menjumlah akar-akar persamaan kuadrat. Jadi rumusnya X1 ditambah dengan X2 itu sama dengan min B per A. Artinya di sini perhatikan rumusnya itu kan sudah ada negatif ya, berarti kita harus tulis dulu negatifnya, lalu perhatikan nilai B-nya. B-nya itu ada negatif 3, berarti kita harus tulis di dalam kurung. Per A, A-nya adalah 1. Negatif kali negatif itu sama dengan positif dibagi dengan 1, jadi 3 dibagi 1 sama dengan positif 3. Oke, sekarang kalau X1 dikali dengan X2, rumusnya adalah C per A. Nah, C-nya di sini adalah min 4. Berarti kita tulis min 4 per 1 A-nya ya. Berarti min 4 dibagi 1 min 4. Sekarang kita cek jawaban menggunakan rumus dan juga manual tadi. Nah, kalau nya ditambah tadi kita hitung secara manual, itu nilainya positif 3. Sama ya. Kalau nya dikali itu nilainya min 4 juga sama. Nah, sekarang pilihan kalian bagaimana? Menggunakan rumus cepat ya atau menggunakan manual.